Beberapa hari telah berlalu setelah acara penandatanganan perjanjian antara Eka Wira dan Senjaya Group. Beberapa pekerjaan lain telah ia bereskan, dan juga Eka pun telah nginap menemani Neta di rumah selama ini. Tak terasa Eka merindukan saat-saat di mana ia menjadi CS kala itu. Saat ini, kebetulan hari Minggu pagi, Eka sedang duduk di pinggir kolam renang. Pagi-pagi, bahkan Neta yang masih tertidur di kamar Eka belum tersadar. Eka telah bangun saat matahari belum terbit. Eka berencana akan berolahraga pagi ini, karena kebetulan sudah beberapa hari ini Eka tak nge-gym, apalagi berlari di pagi hari, karena ia cukup lelah berhari-hari, menyelesaikan banyak pekerjaan hingga larut malam, dan sudah harus bangun pagi-pagi sekali menuju ke kantor. Semalam, tidur Eka cukup pulas, masih dalam kondisi di mana Neta nginap di kamarnya sejak malam pertama ia berada di sini. Kemanjaan gadis itu, Eka tak bisa pungkiri akan selalu merindukannya. Jika saja Eka lagi sibuk di luar, setiap malamnya Eka harus sang adik untuk tidur, dan sang adik pun tak akan pernah tertidur jika sang kakak belum pulang. Ia selalu menunggu Eka di rumah selayaknya seorang istri menunggu suaminya pulang kerja hingga larut malam. Dan seperti biasa, Eka selalu mengabari Neta jika dalam perjalanan pulang ke rumah. Maka dari itu, Neta pun selalu telah berdiri di teras rumah saat Eka pulang. Tak ada yang berubah dari sikap Eka maupun Neta, saling menyayangi layaknya kakak beradik. Eka pun bosan, kening dan pipi sang adik selalu mengganggu pikiran seorang Eka, yaitu di mana saat tertidur selalu Eka mendengar ucapan sang adik setiap malamnya, 10 menit setelah berucap selamat tidur. Eka mendengar gumaman dari gadis itu dengan kalimat yang sama, I love you Kak. Menurut Eka itu adalah kalimat yang benar-benar jujur dari dalam hati. Eka mengetahui jika sang adik sangat menyayanginya, karena Eka lah satu-satunya yang mampu membuat gadis itu tersenyum. Segala apapun, Neta tak akan pernah Eka pun tersenyum saat mengingat semua kemesraan dengan sang adik. Kebahagiaan mereka mungkin telah cukup saat ini, karena Eka berencana akan pergi beberapa hari untuk menyelesaikan pekerjaan lainnya lagi. Dan sore nanti, ia pun berencana meminta izin ke Neta. Namun saat ini, Eka hanya ingin keluar rumah untuk sekedar berlari pagi di lapangan terdekat di rumahnya. Kebetulan, letak perumahan mewah ini jadi tak diragukan akan banyak spot-spot untuk berlari di pagi hari. Maka hanya menggunakan celana pendek, baju kaos, dan tak lupa sepatu, Eka pun keluar dari rumah menggunakan mobil yang sama yang ia pakai ke sini. Udara pagi ini cukup sejuk. Berlalu lalang para pengunjung taman segitiga yang terkenal dengan jalan pasarnya di minggu pagi seperti ini. Beberapa hari setelah mendapatkan kabar dari sang ayah bahwa pihak Eka Wira, terkhusus Pak Arkarna, telah menandatangani perjanjian mereka, dan kata sang ayah pun, ia tak salah mengambil keputusan setelah mengenal Pak Arkarna sejauh ini. Sangat banyak yang dikatakan oleh sang ayah, hingga Renata, gadis itu yang baru saja memarkir mobilnya, ikut mengagumi sosok yang diceritakan sang ayah. Muda, cemerlang, bertai bijaksana, dan integritas yang tinggi, sangat mampu memimpin perusahaan dengan tangan dinginnya adalah sebuah kebanggaan. Pak Senjaya menceritakan seluruh sifat terjang dari pria bernama Arkarna itu. Sayang, saat itu Pak Senjaya melarang putrinya Rere untuk ikut dalam acara meeting mereka dengan pihak Eka Wira. Bukan kemauan ayah seperti itu, namun atas perintah dan juga back to Renata. Rere baru saja turun dari mobil. Ia sejenak menghirup udara pagi ini, mengucap Alhamdulillah. Tersenyum dibuat sang melihat telah banyak orang yang berlari di seputaran tanah lapangan ini. Pagi ini ia menggunakan kaos putih bertulisan Nike di bagian dada kiri. Kaos tak berlengan ini, bagian bawahnya ia biarkan begitu saja tanpa mengusut ke dalam. Sedangkan bawahannya ia menggunakan celana olahraga berwarna hitam berbraids putih. Rambutnya telah terikat ke atas, dengan beberapa helai bagian depan terjatuh menyentuh wajah Rere. Headset Bluetooth telah terpasang di kedua telinganya, lalu menyetel lagu di ponselnya yang sengaja ia taruh di dalam tas. Tak lupa, ia membawa sebuah tas kecil, lalu dikaitkan di pinggang, berisikan air mineral, ponsel, dan juga dompetnya yang tidak saja
yang jika saja memerlukan sesuatu untuk dibeli di tempat ini. Setelah merasa sudah waktunya, maka Rere pun melakukan olahraga yang dimulai dengan berjalan di awal. Oke guys, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih dekat lagi. Lalu mulailah ia berlari sambil menikmati udara bersih. Seperti pandangan ingin, tentu saja bagian Rere yang menentang untung dicicipi oleh mereka, dan juga bagian bawah Rere yang terjiplak di celana olahraganya. Namun Rere tak memperdulikan, karena bukan hanya dia berpenampilan seperti ini di tempat ini. Banyak perempuan-perempuan yang sama dengannya. Ada yang riut-riut ria saat Rere berlalu di depannya. Ada pula yang dengan gombal-gombalan anak zaman now. Namun masih saja Rere hanya melempar senyuman ramah kepada mereka, agar mereka tidak tersinggung dan sampai mengeluarkan kata kasar kepadanya. Karena prinsip Rere selama ini, tersenyumlah kepada orang lain, bahkan yang sedang berniat jahat kepadamu, maka niscaya. Beberapa saat kemudian, setelah melakukan banyak aktivitas selama sejaman ini, maka Rere memutuskan untuk beristirahat sejenak, sambil menyiram dahaganya yang telah haus dengan air mineral yang ia bawa sejak tadi dalam tasnya. Sebotol air mineral pun telah berada di tangannya. Sambil melepas satu headset yang di telinga kiri, Rere tampak meneguk air tersebut. Awalnya Rere masih cuek akan sekitarnya, hingga saat ia menoleh ke kiri dari jauh, sesosok menarik perhatiannya. Ia mencoba menyipitkan kedua matanya agar mampu memfokuskan penglihatannya terhadap orang itu. Ia tak bisa mengenalinya, namun sesaat Rere mengernyit dikarenakan pria itu sangatlah berbeda dari yang ia temui sebelumnya. Memang sih, hanya menggunakan celana pendek, kaos oblong, dan juga sepatu. Namun entah mengapa, sosok itu yang sedang berlari ke arahnya dengan wajah yang sangat dikenal membuat Rere tersenyum. Namun sosok itu masih belum tersadar, masih fokus berlari, hingga Rere pun berdiri dari duduknya saat pria itu berlalu di hadapannya. Eka sontak mendengar teguran dari seorang pria itu pun menghentikan langkahnya. Pria itu menoleh ke belakang. Ya, dialah Eka yang berolahraga di tempat yang sama dengan gadis itu. Iya, itu beneran kamu. Hai, lanjut Rere. Lalu saat mereka bertatapan, ia mengangkat tangan kanannya sambil melambaikan. Pria itu, tanpa Rere sadari, saat ia kembali menghadap ke depan, mengernyit dan bingung kenapa juga bisa bertemu dengan gadis itu di tempat seperti ini. Lalu saat mengambil nafas dan menenangkan pikirannya, pria itu pun berbalik dan mau nggak mau harus memerankan peran yang sejak pagi tadi ia rindu. Iya non, gadis itu melangkah mendekatinya. Tuh non lagi, jus Rere, oke? Pria itu mengangguk sopan lalu tersenyum. Gak sopan non, biar non saja ya. Ya sudah, terserah kamu saja. Gadis itu Pria itu yang paham pun mengikuti langkah gadis itu. Rere yang mengetahui bahwa pria itu mengikuti pun memperlambat langkahnya hingga mereka berjalan berdampingan. Gadis itu menyempat menoleh ke samping dan tersenyum. Lalu ia melihat botol minuman di tangan kanannya. Mau? Enggak usah non, belum haus. Mendengar jawaban Eka, Rere tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Saat melihat gadis itu tertawa di sampingnya, ditambah lagi dengan butiran-butiran keringat di kening leher, membuat Eka berucap dalam hati, cantik. Mendapati pria itu sedang menatapnya, Rere mengernyit. Ya, udah mulai merhatiin aku ya? Enggak non, maaf nggak berani, kata Eka sambil mengalihkan pandangannya. Bercanda kak. Mereka masih mengobrol sambil berjalan berdampingan, karena menurut mereka lebih baik berjalan berkeliling seperti ini sambil mengobrol daripada berlari. Oh iya kak, sampai lupa, ujar gadis itu tiba-tiba. Ada apa non? Gadis itu sesaat mengernyit, lalu melihat ke sekeliling. Kemudian kembali menatap pria itu yang masih memandang bingung. Kamu naik apa ke sini? Itu loh non, gadis itu langsung menyimpulkan sesuatu dan memotong ucapan Eka. Astaga, kamu jalan kaki ke sini kah? Mau gimana lagi? Sudah terjebak seperti ini. Maka Eka pun mulai memainkan perannya di hadapan gadis itu. Tersenyum kecut kini ia lakukan, membuat gadis itu membelalak
terkejut dan yang dilakukan oleh Eka. Yalah, jauh loh Kak dari kos kamu. Dekat kok non. Hei, kamu tahu nggak ini di mana? Dan aku tahu kos kamu di daerah mana. Mendengar itu Eka hanya menarik nafasnya dalam-dalam berpikir apakah ia salah menjawab tadi atau tidak. Namun yang ia bisa lakukan hanya memasang wajah di hadapan gadis itu. Ini kan di perumahan BKD, kan non? Jawab Rere sambil mengangguk. Terus apa yang salah non? Astaga Eka, ini jauh loh jaraknya dari kosan kamu. Yalah, kamu benar-benar ya. Udah biasa kok non, jawab Eka membuat Rere geleng-geleng kepala, tak habis pikir terhadap Eka. Padahal menurutnya jarak dari kos Eka ke tempat ini 30 kilo. Bukan masalah, udah biasa kak. Astaga, pantas saja badan kamu kokoh dan tegak seperti ini. Latihannya ngalahin latihan militer ya. Setelah berucap, tanpa sadar melihat Eka dari ujung kepala hingga ujung kaki. Non bisa aja. Yaudah, kita nyari minum dulu. Aku tahu, pasti kamu belum minum apa-apa kan selama ini. Awalnya Eka ingin memprotes. Minum kok non. Alah, nggak usah bohong. Yuk, Eka melihat jemari gadis itu yang telah memegang lengan kanannya, lalu berganti memandang wajah gadis itu dari samping. Lengan Eka ditarik oleh Rere menuju ke salah satu kedai. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton novel kami dan membaca novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih semangat lagi membuat novel-novel yang Anda ingin.